Selamat siang, perkenalkan nama saya Mabita Ratna Nur Fatwa. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Merancang Job Description dan Tupoksi Profesi sebagai Owner Catering. Catering merupakan bisnis penyedia makanan yang tempat memasak dan menyediakan makanannya itu berbeda. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, jamuan makan, rapat pertemuan, kantin, atau kafetaria pusat di industri. Perkembangan catering yang ada tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan yang ditawarkan, namun ada beberapa hal selain itu yang dapat memengaruhi bagaimana catering untuk keperluan pesta tersebut dapat digemari oleh konsumennya. Menjadi owner catering merupakan mimpi besar saya untuk masa depan karena merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan jika terus ditekuni dan terus konsisten tentunya. Menjadi seorang owner tentu saja banyak hal yang harus dipelajari. Salah satunya yang saya lakukan dengan berkuliah di jurusan manajemen industri catering. Seorang owner tentunya harus memiliki kemampuan yang lebih banyak tentang bisnis yang akan dijalankan terutama di bidang food and beverage. Catering merupakan istilah umum untuk usaha yang melayani pemesanan berbagai macam makanan dan minuman. Tentunya makanan dan minuman siap saji untuk pesta maupun kebutuhan dalam suatu instansi dengan skala yang besar. Sebagai suatu usaha yang menyelenggarakan makanan, maka ada dua sifat yang ada pada catering, yaitu yang pertama, penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial. Penyelenggaraan makanan yang bersifat komersial ini memperoleh keuntungan adalah tujuan utamanya. Usaha jasa boga yang tergolong dalam kategori ini adalah restoran, kantin, kafetaria, warung makan, catering yang melayani untuk pesta, pertemuan-pertemuan, jamuan makanan, pusat jajanan, dan lain-lain. Menurut Dodi Pamuji, lingkup kerja catering yaitu persiapan awal. Persiapan awal untuk memulai usaha catering berarti meninjau kemampuan yang kita miliki, yaitu yang pertama dari segi keuangan dan yang kedua dari segi pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha catering. Penyediaan peralatan masak dan meja jamuan. Peralatan masak bisa digunakan peralatan dapur yang ada dan biasanya digunakan sehari-hari. Namun bisa juga membeli peralatan masak yang lebih lengkap sesuai dengan kondisi keuangan. Peralatan yang diperlukan untuk menghidangkan makanan di atas meja jamuan sebaiknya seragam dan sewarna agar kesannya rapi, anggun, dan manis. Yang selanjutnya yaitu tenaga terampil untuk mengelola dan mengembangkan usaha catering. Untuk itu diperlukan bantuan sejumlah tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja ahli yang terampil dan mempunyai latar belakang pendidikan dalam bidang tata boga. Tenaga kerja yang diperlukan adalah juru masak dan pramusaji, waiter atau waitress. Penetapan cara berbelanja dan penilaian bahan yang baik setelah menerima pesanan catering. Maka hal ini yang dilanjutkan selanjutnya adalah menyusun daftar bahan-bahan yang diperlukan. Nah, daftar ini kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu daftar bahan yang tahan lama, daftar bahan untuk lauk pauk yang bisa disimpan di freezer, dan daftar bahan-bahan yang terakhir dimasak. Jumlah bahan-bahan yang harus dibeli sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya penetapan cara memasak khusus untuk catering. Untuk menghemat waktu dan tenaga, sebaiknya kegiatan masak-memasak dimulai beberapa hari sebelum menyelenggarakan jamuan makanan dan dilakukan secara bertahap menurut jenis bahan dan masakannya. Misalnya bumbu-bumbu yang dibuat paling awal, lauk pauk yang tahan lama bisa dibuat 2-3 hari sebelum jamuan makanan diadakan, dan sebagainya. Kemudian yang pertama ada pemilik atau owner. Nah, sebagai pimpinan tertinggi di dalam perusahaan harus dapat memberi pedoman kinerja kepada karyawan bawahannya dan bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab setiap bawahannya atas tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang keempat, mengembangkan rencana jangka panjang atau suatu kebijaksanaan perusahaan dalam usahanya meningkatkan penjualan dan laba usaha. Kemudian yang kelima, mengangkat atau memberhentikan karyawan, diberikan gaji karyawan. Kemudian yang keenam, menentukan jumlah dari macam barang yang akan diproduksi. Yang ketujuh, bertanggung jawab penuh dalam perusahaan dengan mengkoordinir para staf pada masing-masing bidang dan memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana tujuan perusahaan.
Kemudian ada bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini bertugas mengadakan penjualan hasil produksinya, kemudian menyusun anggaran biaya distribusi, terutama biaya-biaya iklan dan promosi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produksinya di pasar, serta berusaha menjalankan tugas kebijaksanaan tentang harga di pasaran. Kemudian yang keempat, memerhatikan keadaan pasar dan perkembangan pemasaran hasil produksi sendiri maupun perusahaan saingan. Kemudian yang terakhir, berusaha membuka agar area pasar baru. Setelah itu memperhatikan daerah mana yang memiliki pembeli terbanyak dan tentunya yang paling murah. Kemudian ada bagian produksi. Bagian produksi ini yang pertama bertugas mengkoordinir, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi agar dapat terlaksana secara ekonomis dan efisien. Kemudian bertanggung jawab atas terjadinya bahan mentah, bahan penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi maupun produk jadi yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, memberikan laporan produksi kemudian ada bagian keuangan. Bagian keuangan ini bertugas untuk mengelola keuangan tentunya, kemudian menyimpan arsip-arsip dengan baik sehingga jelas sewaktu-waktu diadakan pengontrolan, jadi semuanya tersusun dengan rapi. Kemudian bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan, kemudian mengatur dan bertanggung jawab atas keuangan perusahaan, kemudian bertanggung jawab kepada direktur utama dengan memberikan laporan keuangan. Yang terakhir ada karyawan. Nah, karyawan ini bertanggung jawab dalam pembuatan kue dan roti atas kualitas dan kehigienisan kepada bagian produksi. Visi misi untuk catering saya ke depannya nanti. Visinya menjadi salah satu catering terbaik dan memiliki kualitas terbaik se-Indonesia. Kemudian misinya memberikan pelayanan dan selalu memperhatikan kualitas terbaik. Yang kedua, misinya menjadi pelopor catering sehat dan harga yang sangat terjangkau. Kemudian yang ketiga, menjadi satu-satunya catering yang memilih bahan sehat di setiap menunya.